Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah tadi pagi kalian sebelum berangkat ke sekolah ada sarapan pagi? Nah, sarapan pagi itu sangat penting bagi kita dikarenakan sarapan pagi akan membuat tubuh kita sehat, perut kita kenyang, dan kita menjadi fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, setelah kita sarapan pagi, apakah tadi pagi ada yang mandi pagi atau tidak? Nah, mandi pagi itu sangat penting bagi kita dikarenakan mandi pagi itu membuat tubuh kita sehat, badan kita terhindar dari kuman dan penyakit, sehingga kita tidak bau badan dan tidak mengganggu aroma-aroma yang mengganggu aroma hidung teman kita. Coba ada nggak aroma-aroma yang mengganggu nih? Nah, tidak ada, berarti semuanya mandi pagi, bagus. Mandi pagi itu juga membuat tubuh kita sehat dan kita jadi bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sudah kita sarapan pagi, sudah kita mandi pagi, jadinya kita lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian setelah kita tadi sarapan pagi, mandi pagi, coba kita lihat di lingkungan sekeliling kita, apakah ada sampah yang berserakan? Nah, kalau ada sampah yang berserakan, mari kita buang sampah tersebut ke tempat sampah, dikarenakan jika kita belajar dengan keadaan kotor dan tidak bersih akan mengganggu pembelajaran kita. Jika kita belajar keadaan bersih, rapi, itu membuat kita nyaman dan kita fokus belajarnya dan pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, kemudian setelah itu mandi pagi sudah, kemudian sarapan pagi sudah, dan lingkungan sekeliling juga sudah bersih. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu kita belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Apa sih itu arti dari ekspresif dan reseptif? Kok sedikit membingungkan? Nah, di sini kita akan membahasnya. Bagaimana strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, pertama sekali ada hakikat pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan kritik ekspresif ini sangat menekankan kepada penyair dalam mengungkapkan atau dengan mencurahkan segala pikiran, perasaan, dan pengalaman pengarang dan ketika melakukan sebuah proses penciptaan karya sastra. Nah, dia lebih ekspresif. Penyair atau pencipta ini lebih mengeluarkan isi hati, mengeluarkan perasaan-perasaannya, dia lebih ekspresif. Itu merupakan hakikat dari pendekatan ekspresif. Nah, kemudian
ada juga langkah-langkah dalam pendekatan ekspresif ini. Apa saja sih langkah-langkahnya? Ada yang tahu tidak? Nah, tidak ada yang tahu. Kita akan membahas tentang langkah-langkah pendekatan ekspresif. Langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu kita buat dulu judulnya, langkah-langkah pendekatan ekspresif. Langkah-langkah pendekatan ekspresif yang sudah tadi kasih tahu ada 3. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada dengan menerapkan pendekatan ekspresif, seorang kritikus harus mengenal sebuah biografi pengarang karya sastra yang akan diuji, dan dalam pengenalan ini sangat diperlukan karena dapat membuat wawasan yang lebih luas lagi. Nah, berarti harus menerapkan pendekatan ekspresif. Nah, kemudian yang kedua ada dalam melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Jadi, kita harus melakukan penafsiran pemahaman. Nah, melakukan penafsiran pemahaman ini terhadap beberapa unsur yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Nah, ada pun langkah yang ketiga, yaitu langkah ketiga ialah mengaitkan beberapa hasil penafsiran dengan berdasarkan beberapa asumsi. Mengaitkan beberapa hasil dengan beberapa asumsi. Nah, ini sangat penting juga dilakukan di akhirnya, karena setelah kita menemukan hasil penafsiran, ini harus dikaitkan dengan beberapa asumsi yang ada agar langkah-langkah pendekatan ekspresif kita ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ingin kita ketahui tentunya terakhir ada strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Apa sih itu sastra ekspresif dan reseptif? Nah, pengajaran sastra dapat diarahkan pada pengalaman bersastra siswa. Pengalaman bersastra ini mengarah kepada pengalaman secara reseptif maupun ekspresif. Nah, pengajaran apresiasi yang akan mengarah pada kegiatan meresepsi hasil sastra, dan diantaranya membaca puisi, membaca dan menyimak cerita, dan menonton pementasan drama. Nah, sementara itu kegiatan yang akan mengarah pada bentuk apresiasi ekspresif diantaranya ialah menulis puisi, kemudian ada menulis cerita, dan bermain peran atau disebut juga dengan drama. Nah, ada pula bagian-bagiannya. 1.
dalam pengajaran apresiasi puisi. Apa sih itu? Dalam proses sebuah pemahaman ini, bacaan sastra untuk anak-anak sekolah dasar dikenal menjadi 3 jenis teknik. Apa saja sih itu? Yaitu satu, teknik bottom up, kemudian ada teknik top down, dan ada model interaktif. Nah, dari ketiga teknik tersebut yang cocok digunakan untuk memahami puisi sastra puisi anak adalah menghubungkan skema isi yang dimiliki. Nah, kemudian ada juga pengajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif. Nah, itu merupakan salah satu dari strategi dalam pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Tadi pengajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif. Nah, menurut Effendi pada tahun 1982, ia mengemukakan atau dia berpendapat bahwa terdapat 2 kegiatan yang dapat nanti dilakukan dalam mengapresiasi sebuah sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama, yaitu dengan kegiatan yang dilakukan secara langsung dan ada kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, apa sih maksud kegiatan apresiasi secara langsung? Ini merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sebuah karya sastra. Nah, baik ke dalam teks, cerpen, dan serta menonton sebuah pementasan drama. Nah, ini merupakan pengertian dari kegiatan apresiasi secara langsung. Nah, kemudian apa sih yang tidak langsungnya? Yang kegiatan tidak langsungnya ialah contohnya seperti mempelajari teori sebuah sastra, kemudian esai dan kritik sastra, sejarah sastra, dan dokumentasi dan berbagai masalah dari sastra. Nah, coba kita tuliskan tadi yang tidak langsung, yang langsung dulu. Tadi kita membahas yang langsung, ada seperti yang langsung seperti kita lagi menonton drama, membaca cerpen, menonton drama, membaca sebuah cerpen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga tadi sudah dibilangkan tentang yang tidak langsung. Apa sih yang tidak langsung tadi? Masih ingat tidak? Yang tidak langsung. Yang tidak langsung ada berupa sebuah sastra, esai, kritik sastra, esai, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ya, kemudian dengan mempelajari berbagai macam teori karya sastra, seseorang dapat mengetahui berbagai macam wujud sajak dan cerita atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungannya antara satu unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, ada pula tadi kita membahas tentang prosa dan drama. Dalam hal ini ada strategi pengajarannya. Strategi pengajarannya ialah strategi pengajaran prosa
Yang pertama, menentukan tujuan pengajaran. Menentukan tujuan dari pengajaran yang akan dicapai. Kemudian ada guru menentukan cerita pendek. Kemudian ada juga siswa membaca dalam hati teks cerpen yang telah disediakan. Nah, kemudian kalau dengan strategi pengajaran drama ini, drama ada menentukan tujuan pengajaran juga. Sama halnya dengan tadi, menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Kemudian ada memberi contoh drama yang cocok dengan kelas yang diajarkan. Contoh drama yang sesuai. Kemudian ada yang ketiga, membaca teks drama di dalam hati. Nah, tadi kita sudah membahas tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hakikat pendekatan ekspresif. Ekspresif itu seperti apa? Ekspresif itu merupakan seseorang penyair atau penulis yang mengeluarkan sebuah perasaannya, meluapkan isi hatinya secara lugas, itu disebut dengan ekspresif. Nah, kemudian ada tadi kita membahas tentang langkah-langkah dari pendekatan ekspresif tadi yang kita bahas ada 3. Harus menerapkan pendekatan ekspresif, kemudian melakukan penafsiran pemahaman, kemudian mengaitkan beberapa hasil penafsiran dengan beberapa asumsi. Nah, langkahnya itu ada 3 yang kita bahas, dan kemudian ada juga kita membahas tentang strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Nah, kita sudah membahasnya dengan jelas tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Coba, masih ada yang ingat tidak kalau contohnya yang langsung? Nah, bagus. Yang langsung itu seperti menonton drama, membaca sebuah cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang tidak langsung, masih ingat? Nah, iya, yang tidak langsung seperti kita memberi esai, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah,
Bagi anak-anak ibu, jika pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah, jangan singgah kemana-mana dan tidak boleh berkeliaran lagi. Nanti orang tuanya kecarian dan kebingungan. Maka dari itu kalau pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah dahulu. Nah, kemudian pembelajaran kita sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, tidak ada. Nah, Ibu akhiri dengan apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.